Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Silahkan duduk. Makasih. Gimana? Ada keluar apa? Alhamdulillah, ini mau mengintip dan mau tahu produksi jenengan yang lagi viral telur asinnya. Oh iya, telur asin, katanya ada telur asin rebus, ada telur asin bakar. Yang saya ingin tahu lebih lanjut. Boleh, silahkan. Saya akan berbincang-bincang dengan pengusaha perajin telur asin Brebes. Konon yang sangat viral, makanya dari tim saya menelusuri seberapakah viralnya telur asinnya Pak Haji Warjen yang saat ini, hingga telur asinnya terkenal di mana-mana. Mari kita tanyakan langsung ke orangnya. Ini katanya Pak Haji Warjen itu sangat viral telur asinnya. Ceritanya itu gimana Pak Haji? Ya satu, saya diantaranya banyak teman, punya beberapa grup di WA. Jadi teman-teman saya, saudara-saudara saya juga, dari orang-orang yang di sekitar saya, ya kalau mau beli telur rata-rata ya ke saya. Padahal telur ini saya tidak dijual ke pasar-pasar atau ke toko-toko, sebab tidak ada waktu, utamanya tidak ada waktu, sehingga saya cukup dijual di rumah saja. Terus ya boleh dikatakan ya, saya produksi telur ini sudah 25 tahun yang lalu, 98. Sejak zaman reformasi saya mulai memproduksi telur ini. Sebab di Losari waktu itu belum ada telur asin, karena telur asinnya habis dijarah oleh orang-orang. Saya terus ambil dari Brebes yang mentahnya, terus diproduksi sendiri. Alhamdulillah ya, sampai sekarang ya banyak pelanggan-pelanggan yang dari luar kota, dari Jakarta khususnya, untuk oleh-oleh Jakarta, Bandung, ya sampai kota besar lah ya. Sampai biasanya juga ada yang orang yang ke Arab pernah minta sekian, terus sampai ke London juga. Pernah ke London ya Pak Haji? Ya, Sangat hebat. Ya untuk Indonesia sih kasarannya ya udah pernah datang ke sini. Apalagi kalau ada misalnya mahasiswa yang PKL-an yang di desa Pekauman, ya rata-rata ada yang dari Maluku, dari Amur, dari Papua dan sebagainya. Ini ya rata-rata sini. Dan langganan saya itu ya memang ya langganannya setiap tahunnya ya ada peningkatan karena saya selalu sedia telur ya, sehingga saya tidak mengecewakan orang yang mau beli telur ke saya. Dari jauh datang ke sini ya insya Allah telurnya ada. Itu yang utamanya saya usahakan, biar orang beli telur ke sini tetap ada, jadi mengecewakan. Sebab ada waktu lebaran itu biasanya itu saya stok sampai 60 sampai 70 ribu. Wow, keren. Dan telur itu ya memang larinya ke seluruh Indonesia. Bahkan ada orang yang dari Purwokerto yang setiap tahun ya kalau mau pulang ke Jakarta tetap mampir ke sini ya. Awalnya lagi jalan tol Brebes itu dibuka. Oh begitu ya Pak Haji. Ya dari jalan tol itu kan ada yang meninggalnya banyak. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang ya orangnya kalau mau pulang ya biasanya nelpon dulu, terus mampir, terus langsung ke Jakarta. Terus telurnya itu ngambil dari mana Pak Haji? Telur itu ya melalui punya 2 buah pakul yang biasanya ngirim ke saya. Dulu pernah ngambil dari telur Jawa Timur, tapi tingkat kerusakannya itu lebih parah. Jadi saya akhirnya ambil dari antara desa yang ada di Losari aja. Berarti sudah punya langganan peternak telur asin sendiri ya Pak Haji ya? Iya betul. Sebab kalau saya misalnya banyak itu yang ngirim, tingkat kerusakannya kan tidak bisa terdeteksi. Tapi kalau hanya 2 orang, biasanya kan si A ini kiriman dari si A, ini kiriman dari si B. Jadi akan kelihatan
Kalau misalnya telur direbus banyak yang rusak, berarti kan ini telur dari siapa? Nah, ini telur dari siapa kan kelihatan. Itu Mas. Oh gitu ya Pak Haji ya. Iya. Ini telur asin bakar ini prosesnya gimana Pak Haji? Kok ada nama telur asin bakar? Sepengetahuan saya hanya telur asinnya seperti ini. Nggak melihat di posisi Pak Haji Warjen ada yang seperti ini, katanya telur asin bakar. Itu prosesnya bagaimana ini? Telur asin bakar ini sebetulnya ya telur asin yang sudah siap dijual, tapi karena banyak yang minta dibakar sehingga telur asin ini yang siap dijual, saya inilah artinya memenuhi pesanan, memenuhi keinginan pembeli. Nah, sehingga saya ini yang telur rebus ini kemudian saya bakar lagi sehingga telur ini menjadi telur bakar. Dan prosesnya nah, ya sama saja sebetulnya. Ini kekuatannya sekitar 10 hari, tapi kalau yang telur bakar ini sampai 20 hari. Sangat unik dan menarik kalau Pak sampaikan. Saya ingin tahu lebih dalam perusahaan panjenengan Pak Haji. Boleh monggo, barangkali ingin lihat-lihat. Nah, ini garamnya artinya ya kualitas nomor 1. Saya tidak menggunakan garam krosok ya, sebab garam krosok ya di telur kurang enak rasanya, rada pahit. Jadi saya mengambilnya garam yang sudah beriodium langsung dari pabrik, dari pengarungan. Iya siap. Nah ini ladu yang untuk digunakan untuk ini itu udah kering, terus ditutup, diayak biar halus. Nah ini baru saya pakai untuk nasi telurnya ini, untuk merebus ya dalam jumlah besar. Ini ukurannya ya sekitar 1000 butir. 1000 butir. Terus Itu apa sih Pak Haji? Ini apa itu? ini yang untuk bakar telur nih. Bakar telur ini. Iya ini tuh. Oh, pembakaran Iya, telur. iya ininya. Oh, alatnya iya, itu. iya. Ini alatnya yang model rak-rakan, nanti kan kalau udah telur itu ditaruh di sini, terus saya masukkan ke sini, terus sampai penuh. Ini sekitar 600 butir sekali ngopen, sekitar 600 butir. Nah lebihnya 10 jam sampai telurnya benar-benar bagus. Oh iya. Pantes viral Pak Haji. Ada yang lain Pak Haji? Ada. Nah, ini telur yang untuk campuran untuk bakar ini diantaranya ya biar ada itunya ya pakai ini. Saya nggak menggunakan merang tapi pakainya serutan kayu. Nah biar hasilnya rada bagus. Nah kalau pakai merang itu ya rada lama coklatnya. Nah Oke. Terus selanjutnya gimana lagi? Apa lagi? ya selanjutnya ini yang yang sudah persiapan ya. yang sudah matang ya. Ini persiapan yang Mas. Ya Pak Haji. Ini telur-telur ini yang sudah mau siap dijual ya. Ini baru merebus. Kalau merebus sekarang ya nggak dijual sekarang, tapi jualnya besok pagi. Sebab saya kalau jual telur ya udah keadaan dingin. Jadi kalau udah masih panas atau hangat saya nggak bakalan mau. Soalnya Pak, nanti tingkat kerusakannya sampai di kota ya nanti diantaranya kan gampang pecah. Cara pengerubusannya gimana Pak? Kan ini yang rebus dalam jumlah sedikit. Nah, ini ya dengan menggunakan panci. Ini saya eksperimennya cukup lumayan. Mungkin di Brebes baru saya yang menggunakan seperti ini. Kalau pakai panci kan ambil telurnya kan agak susah. Jadi saya ambil dengan proses eksperimen saya, airnya disedot biar habis. Nah, itu Berarti, ada 10 panci. Ini selangnya buat apa nih Pak Haji? Ini Nah, selangnya ini kan untuk ngambil air dari panci kemudian dibuang. Oh, diserap ya berarti penyerapan dibuang. air dari iya, sini ya. Iya, dibuang air dari panci dibuang. Tidak pakai itu kan lebih mudah.
Nanti kalau udah dingin baru diambil, kemudian dimasukkan ke wajan. Kalau ini persiapan untuk telur yang akan dibakar. Tapi kalau misalnya telur yang direbus itu pakainya dandang itu yang besar itu. Nah, ini hanya untuk ini aja lah ya. Tapi kalau lebaran saya gunakan 10 panci. 10 panci berarti 5 kompor. 5 kompor. Itu kompor kan 2, nah berarti 10. Nah, satu panci ini muat kurang lebih 200. Sehingga kalau dalam waktu 3 jam saya bisa mampu 2000, berarti 10 kali 200 kan berarti 2000 telur dalam waktu sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam 2000 telur. 2000 telur udah mateng. Tapi kalau pakai dandang itu kekuatannya, nah satu dandang itu kan prosesnya 1000 ya. Itu memakan waktu lebih lama. Apalagi dandang itu kan paling saya kalau pakai dandang satu hari paling kekuatannya sampai 2000. Tapi kalau ini pakai panci, nah itu satu hari saya mampu 4000. Mantap ya, mantap. Ini panci-pancinya udah siapkan tuh. Ini kan sudah beres semua ini. Iya. Ini mau dikemanakan, apa ada pelanggan yang sudah ngedrop atau mau dikirim kemana? Ya ini kan saya kan penjualannya hanya di rumah. Iya. Sehingga pelanggan-pelanggan itu ya datang sendiri. Ya. Nanti kan yang mau beli berapa kan tinggal ngambil habis, taruh sana habis, ya dipindahkan lagi. Ini hanya untuk menyimpan yang ini stok lah ya? Ya stok lah, yang siap jual. Siap. Terus ketika pelanggan mau minta udah ada. Udah ada ya. Jadi saya siapkan biar pelanggan itu jangan kecewa lah. Iya. Ini istri saya lagi melayani pembeli, nah juga bisa pakai ini, pakai tombol. Yang ini isi 10, yang isi 10, isi 15 juga ada, isi 20 juga ada, tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Cuma untuk oleh-oleh sebaiknya pakai itu. Nah, Iya. Ini seperti ini ya. iya. Ini seperti ini ya Pak. Iya, Pak iya, Cito. betul. Nih, Iya. depot telur asin Dewi. Dewi. Tuh, ini kepunyaan perajin Pak Haji Warjen. Ini nama Dewi itu nama siapa Pak Haji? Nama anak. Oh, nama anak. Nama anak, ya. anak. Oh, ini. Pokoknya kalau kita mampir ke Losari Brebes, jangan lupa kalau mau beli oleh-oleh telur asin, mau yang dibakar, mau yang direbus, ada semua. Depot telur asin Mbak Dewi, anaknya Pak Haji Warjen. Telur asinnya istimewa. Telur asinnya istimewa, enak dan gurih. Mantap. Sekali lagi, telur asinnya istimewa. Dan jangan lupa Subscribe-nya Gus Roy Channel dengan telur asin istimewa. Oke guys.